Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu analisis dan implementasi 3 metode data mining menggunakan Python di Google Colabs dengan studi kasus prediksi harga rumah, pola pembelian konsumen, serta analisis kemiripan data. Di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan materi sebanyak 8 materi. Proyek ini membahas 3 metode utama dalam data mining. Yang pertama, regresi linear. Di regresi linear, kami membahas prediksi harga rumah. Di similarity dan dissimilarity, kami membahas analisis kemiripan pelanggan. Di association rule mining, kami membahas pola pembelian produk di breadbasket. Tujuan utamanya yang pertama, untuk mengimplementasikan setiap metode menggunakan Python di Google Colabs. Yang kedua, untuk menganalisis hasil dan performa di setiap metode. Dan yang terakhir, yaitu untuk memberikan pemahaman praktis penerapan data mining di dunia nyata. Alur umum analisis data mining yang pertama yaitu dalam bentuk dataset, setelah itu dibentuk menjadi data pre-processing, setelah data pre-processing lalu diolah menjadi modeling. Setelah menjadi modeling, didapatkan evaluasi hasil. Dari evaluasi hasil tersebut, lalu didapatkan kesimpulan dari akhir data tersebut. Dari semua metode menggunakan dataset tersebut, dataset yang digunakan yaitu berbeda dengan langkah umum yang sama, dengan membaca data, membersihkan data, membangun model, mengevaluasi hasil, serta menarik kesimpulan. Masuk ke regresi linear. Di regresi linear, kami mengambil topik dan analisis prediksi harga rumah berdasarkan faktor lokasi dan fitur properti dengan dataset sebagai berikut. Dan saya Rika Amanda Putri. Selanjutnya di sini saya akan membahas deskripsi dataset dari metode regresi linear, di mana dataset ini memiliki 8 variabel. Yang pertama ada fitur footage yaitu luas rumah, yang kedua ada num bedroom adalah jumlah kamar tidur, yang ketiga ada num bathroom yaitu jumlah kamar mandi, yang keempat ada years built yaitu tahun pembangunan, yang kelima ada lot size yaitu luas tanah, yang keenam ada garasi size yaitu kapasitas garasi, yang ketujuh ada neighborhood quality yaitu skor kualitas lingkungan, yang terakhir ada house price yaitu harga rumah. Di mana di sini dataset memiliki 1000 data atau 1000 baris tanpa missing value, di mana dataset ini bersifat kontinu bukan binary, dan dataset ini cocok untuk regresi bukan klasifikasi. Selanjutnya ada pendahuluan di mana ada latar belakang yaitu harga rumah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti luas bangunan, lokasi, jumlah kamar, dan tahun pembangunan. Di mana dunia properti, analisis statistik ini sering digunakan untuk memperkirakan harga pasar agar tidak terlalu tinggi maupun rendah. Di sini memiliki tujuan yaitu memprediksi harga rumah berdasarkan karakteristik fisik dan lingkungan. Selanjutnya ada manfaatnya atau urgensi, yaitu yang pertama ada membantu pembeli dan penjual memperkirakan nilai properti yang wajar. Yang kedua ada berguna untuk pengembang real estate dalam analisis harga pasar. Yang terakhir ada metode, di mana di sini metodenya yang kita gunakan adalah regresi linear. Digunakan untuk melihat hubungan antar variabel numerik seperti luas rumah dan harga rumah. Selanjutnya ada visualisasi hasil. Di sini ada 2 gambar, yaitu yang pertama ada hubungan luas rumah sama harga rumah, yang kedua ada prediksi harga rumah aktual dan prediksi. Di mana di sini titik-titiknya mendekati garis merah yang menandakan prediksi itu tepat dan modelnya sangat akurat. Karena nilai R artinya mendekati 1 menandakan model hampir sempurna memprediksi harga berdasarkan fitur yang ada. Jadi di presentasi kali ini aku akan bahas tentang association rule mining, yaitu teknik untuk mencari hubungan antar produk yang sering dibeli bersamaan. Association rule mining. Judul analisis kami adalah analisis pola pembelian produk roti dengan algoritma a priori pada dataset breadbasket. Dataset yang dipakai itu namanya breadbasket CSV. Tujuan utamanya buat nemuin pola pembelian pelanggan supaya bisa bantu strategi promosi dan stok produk. Deskripsi dataset. Dataset ini berisi catatan transaksi pelanggan di toko roti di Inggris dari Februari 2018
2016 sampai April 2017. Total sekitar 20.000 transaksi. Tiap transaksi punya kolom seperti transaction ID, item date, time, dan period there. Contohnya, dalam satu transaksi bisa aja ada item coffee, bread, dan pastry sekaligus. Tujuan dari analisis ini adalah buat nemuin hubungan antar produk. Misalnya, orang yang beli kopi ternyata sering beli pastry juga. Dalam dunia retail tuh, ngerti pola pembelian pelanggan itu penting banget buat ningkatin penjualan dan kepuasan pelanggan. Nah, salah satu cara yang biasa dipakai adalah market basket analysis dengan algoritma a priori. A priori ini bantu kita nemuin hubungan antar produk lewat perhitungan support, confidence, dan lift. Tujuannya, cari kombinasi produk yang sering dibeli bareng, biar toko bisa bikin strategi promosi yang lebih efektif. Misalnya, kalau sering muncul coffee dan pastry, toko bisa bikin paket promo keduanya gitu. Terus metodenya sendiri pakai ukuran support. Seberapa sering kombinasi itu muncul? Confident, seberapa besar kemungkinan orang beli B kalau udah beli A? Lalu lift, seberapa kuat hubungan antara dua produk tersebut? Seperti itu. Di sini ada kajian literaturnya, ada 5. Metodologi penelitian. Langkah-langkah analisisnya ada 4. Import dataset transaksi, pakai perintah pd.read_csv, breadbasket CSV. Terus data processing, yaitu hapus data duplikat dan kosong, gabung item berdasarkan transaction ID, dan ubah ke format one, hard encoding, supaya bisa dibaca oleh algoritma a priori. Algoritma a priori di sini aku pakai library dari MLXten buat nyari kombinasi item yang sering muncul bareng dengan nilai support minimal 0.01. Lalu ada analisis rule, hasilnya dievaluasi berdasarkan nilai support, confidence, dan lift. Kita ambil aturan dengan lift lebih besar dari 1, karena itu menunjukkan hubungan yang positif antar produk. Alasan kami memilih algoritma a priori karena dia sederhana, mudah diinterpretasikan, dan cocok buat dataset kayak breadbasket ini. Hasilnya bisa langsung dipakai buat rekomendasi produk atau strategi promosi. Perkenalkan, saya Delia Rahma Farzana. Dari hasil frequent item set ini, kita bisa lihat nih bahwa coffee adalah produk yang paling populer dengan tingkat pembelian tertinggi. Kombinasi coffee dan bread juga cukup sering muncul, artinya ada pola pembelian yang berulang di sana. Tabel kedua di sini ada association rules. Bagian ini tuh kayak menunjukin hubungan antar produk, yaitu produk apa yang paling sering dibeli secara bersamaan dengan produk lainnya. Bisa dilihat yang pertama di sini ada coffee dan pastry. Confidence 0,70 atau 70% dari pembelian coffee juga membeli pastry. Nah, lift-nya di sini tuh lebih besar dari 1 dengan 1,58 yang artinya hubungan ini tuh positif dan kuat. Nah, selanjutnya masuk ke visualisasi hasil. Kita bisa lihat di yang gambar pertama ini, itu ada grafik 15 item yang paling sering dibeli oleh pelanggan. Dan hasilnya tuh terlihat kalau misalkan coffee, bread, dan tea itu jadi produk yang paling dominan, yang artinya ketiga produk ini tuh paling sering muncul dalam transaksi. Data ini juga penting untuk tahu nih barang mana sih yang paling laku dan bisa dijadikan fokus promosi atau stok utama. Kalau misalkan di gambar kedua ini ada visualisasi dari aturan asosiasi yang udah kita hitung sebelumnya. Jadi setiap titik di sini tuh kayak mewakili satu aturan. Sumbu X berarti menunjukkan nilai support, sumbu Y menunjukkan confidence, dan warna berarti menunjukkan nilai lift. Jadi semakin cerah warnanya, berarti hubungannya antar produknya tuh semakin kuat. Kita masuk ke metode yang ketiga, similarity atau dissimilarity. Nah, selanjutnya di bagian ini kami melakukan analisis kemiripan data pelanggan dengan judul Analisis Kemiripan Data Pelanggan untuk Rekomendasi Produk menggunakan metode similarity. Dataset yang digunakan bernama data CSV, dan analisis ini tuh kayak fokus untuk mengukur tingkat kemiripan antar entitas seperti film atau pelanggan.
Selanjutnya masuk ke deskripsi dataset. Datasetnya ini berisi 9.937 entry yang berarti ada hampir 10.000 data yang mau kita olah. Nah, setiap kolomnya punya fungsi masing-masing. Dari name itu berarti berisi nama film atau entitas pelanggan, year menunjukkan tahun rilis atau waktu aktivitasnya, stars itu adalah rating dari pengguna, score berarti menggambarkan nilai keseluruhan atau tingkat kepuasan, votes itu menandakan jumlah suara atau interaksi dari pengguna, text itu berisi kategori atau genre dari produk. Habis itu director cast itu menunjukkan pihak yang berkontribusi seperti profile, pembuat, atau pengguna. Dan yang terakhir ada description berisi ringkasan singkat tentang isi atau aktivitasnya. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Jadi di era digital sekarang ini, data perilaku pengguna seperti riwayat pembelian dan rating produk itu sangat penting untuk memahami pelanggan. Dari data ini kita bisa menganalisis tingkat kemiripan antar pengguna berdasarkan preferensi mereka. Tujuannya supaya hasilnya bisa dipakai dalam sistem rekomendasi. Untuk metodenya sendiri kita pakai dua pendekatan. Ada consent similarity yang melihat seberapa mirip arah data antar pengguna, dan Euclidean distance yang mengukur seberapa dekat jarak antar data. Nama aku Hania Yukarin, aku akan melanjutkan presentasi pada kali ini. Nah, pada kajian literatur sendiri, kami memiliki 5 sumber yang relevan dengan proyek kami, dan tentunya masing-masing sumber mempunyai fungsinya sendiri untuk proyek kami kali ini. Pada metodologi penelitian sendiri, terdapat beberapa langkah-langkah analisis. Yang pertama ada pre-processing dataset, yaitu menghapus nilai kosong pada kolom numerik, kemudian mengubah tipe data menjadi numerik, PD to numeric, terus ada normalisasi data, yaitu menggunakan standard scaler untuk menormalkan skala fitur numeriknya sendiri, kemudian perhitungan similarity dan distance, dia menggunakan quotient similarity untuk kemiripan antar data, Euclidean distances untuk jarak antar data, kemudian heatmap digunakan untuk visualisasi dan interpretasi untuk menampilkan pola kemiripan dan jarak antara entitas itu sendiri. Hasil analisis dari quotient similarity, kami menganalisis kemiripan antara film berdasarkan fitur-fitur tertentu menggunakan metode quotient similarity. Hasilnya, nilai 1 berarti film sangat mirip dengan dirinya sendiri. Nilai 1 seperti film Memories of Me dan Backroads menunjukkan kedua film sangat mirip. Sebaliknya, nilai rendah menunjukkan ketidakmiripan. Nah, teknik ini sendiri berhasil mengidentifikasi pasangan film yang memiliki karakteristik serupa yang merupakan dasar untuk sistem rekomendasi. Berikut adalah visualisasi heatmap dari hasil analisis similarity untuk 20 film. Kotak merah tua sendiri menandakan bahwa pasangan film yang sangat mirip, kotak biru menandakan pasangan film yang tidak mirip, serta diagonal merah itu menunjukkan film dibandingkan dengan dirinya sendiri dengan nilai similarity sama dengan 1. Nah, heatmap ini memudahkan kita buat ngelihat pola kemiripan secara keseluruhan, juga dengan cepat mengidentifikasi kelompok film yang serupa. Nah, berikut perbandingan hasil dari 3 metode tadi, yaitu regresi linear, association rule mining, dan similarity. Dari regresi linear sendiri berfungsi sebagai prediksi nilai numerik, contohnya seperti harga rumah. Akurasinya sangat tinggi dan mudah diinterpretasi. Kemudian yang association rule mining, dia berfungsi untuk mencari pola hubungan antar item, contoh itu produk yang sering dibeli bersamaan. Association rule ini memberikan insight perilaku pelanggan untuk strategi pemasaran dan penjualan sendiri. Kemudian ada similarity, itu berfungsi untuk mengatur atau mengukur seberapa mirip dua entitas. Contohnya seperti dataset yang kita punya itu film. Similarity ini sangat efektif untuk sistem rekomendasi. Nah, pada kesimpulan dan saran, kesimpulannya yang pertama itu setiap metode data mining memiliki pendekatan dan output yang berbeda-beda sesuai dengan jenis datanya. Yang kedua, hasil implementasi menunjukkan ketiga metode bekerja efektif dengan dataset masing-masing. Yang ketiga, penggunaan Python di Google Colab itu mempermudah visualisasi dan analisis datanya.
Nah, ketiga metode ini bisa diterapkan dalam kehidupan dunia nyata seperti memprediksi harga rumah, properti, analisis perilaku belanja, dan rekomendasi sistem digital. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.